Ya, kategorisasi desil ini cukup meresahkan warga karena salah satunya berdampak pada kesempatan mereka untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui secara daring M. Nasrul Wajdi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI. Selamat siang Pak Nasrul. Selamat siang Mas Andro. Iya, Apa kabar? Pak, kabar baik Pak Nasrul. Pak Nasrul, ini banyak masyarakat mengeluhkan dirinya masuk desil tertentu yang menurut mereka ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, sebetulnya ini seberapa besar BPS menemukan kasus ketidaksesuaian antara desil DTSen dengan kondisi real masyarakat di lapangan seperti apa Pak Nasrul? Baik, terima kasih Mas Ando. Jadi mungkin sebelum saya menjawab ke pertanyaannya Mas Ando, saya justru sangat berterima kasih karena apa yang kita lihat hari-hari terakhir ini justru menunjukkan betapa masyarakat itu sangat peduli gitu dengan pentingnya data. Yeah. Dan begini Mas Ando, jadi apa yang kemudian sekarang menjadi perbincangan di masyarakat terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional ini sebetulnya adalah data tunggal yang sejak tahun lalu itu berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2025 sudah kita luncurkan gitu ya. Jadi data tunggal sosial ekonomi nasional ini kita bentuk itu dari 3 sumber data. Ada namanya P3KE, waktu itu dikelola oleh Kemenko PMK gitu, cakupannya 40% penduduk. Lalu kemudian DTKS, ini dikelola oleh Kementerian Sosial, cakupannya juga 40% penduduk pada tingkat kesejahteraan terbawah. Yang ketiga Reksosek, ini dikelola oleh Kementerian BPN Bappenas, cakupannya seluruh penduduk. Nah, referensi waktunya yang berbeda Mas Ando. Nah, jadi hasil penggabungan ini yang kemudian sekarang kita kenal dengan nama DTSen. Nah, jadi hingga saat ini Mas Ando, kita sudah merilis 7 versi DTSen. Jadi Juli yang lalu kita merilis DTSen versi terbaru itu 290 juta record, 96 juta record keluarga. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Ando tadi, saya ingin mengajak kita semua memahami bahwa yang namanya desil itu bukan label miskin, bukan label kaya, bukan batas nominal pendapatan tertentu. Tapi desil ini adalah posisi relatif keluarga dalam distribusi tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, kenapa kemudian merasa saya penghasilannya kecil kok masuk desil tinggi? Jadi Mas Ando, desil ini nanti tidak bisa kita langsung baca sebagai cerminan hanya satu variabel. Disinilah penting kemudian untuk membedakan apa yang kita rasakan dengan posisi relatif. Yang perlu kita ingat, Mas Ando, kita ini mengurutkan seluruh keluarga dari Sabang sampai Merauke. Jadi bisa jadi kita merasa pas-pasan, nggak punya aset berharga, tapi kok desil saya relatif tinggi. Bisa jadi di luar sana banyak orang yang tidak seberuntung kita. Kondisi yang kita anggap biasa ini bisa jadi belum banyak dinikmati oleh orang lain. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata terkait dengan ketidaksesuaian data. Kondisi sosial ekonomi seseorang bisa berubah dengan sangat cepat. Kehilangan pekerjaan, usahanya tutup, anggota keluarganya sakit, pindah rumah, bencana, itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi seseorang. Saya berikan contoh, orang-orang yang menderita penyakit katastropik yang kemudian dari desil-desil tinggi tiba-tiba harus turun ke desil-desil rendah. Itu salah satu yang juga harus tetap kita lakukan. Jadi pesan utama saya adalah kalau ada masyarakat yang kemudian merasakan kondisinya tidak tercermin dari data, yang kemudian harus dilakukan adalah dicek lagi datanya. Diverifikasi kondisi faktualnya dan kita perbaiki apabila memang terdapat ketidaksesuaian. Demikian Mas Ando. Baik. Jadi ini ya seperti yang kita bicarakan tadi begitu ya Pak Nasrul. Ini sebetulnya masyarakat cukup aware terkait dengan hal ini begitu ya. Jadi mereka cukup menyadari terkait dengan kondisi ini yang mungkin jadi simpang siur di tengah masyarakat. Nah, BPS ini kan menjelaskan bahwa desil adalah ya tadi seperti Anda sampaikan bahwa adalah peringkat relatif kesejahteraan, bukan semata-mata ini berdasarkan penghasilan begitu ya atau pengeluaran. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara lebih sederhana lagi begitu Pak Nasrul. Sebenarnya bagaimana sebuah keluarga ditentukan masuk desil 1, 2 bahkan hingga 10, desil 10? Baik.
Jadi secara sederhana, desil ini adalah pengelompokan relatif, bukan kelas ekonomi yang homogen. Setiap kelompok desil ini berisi sekitar 10% populasi berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Nah, pertanyaannya mungkin bukan begini, penghasilan, ya? Bagaimana kita menentukan tingkat kesejahteraan? Kalau bicara ukurannya apa, kita bisa menggunakan pendapatan. Masalahnya adalah secara operasional untuk bisa mendapatkan data pendapatan itu sangat tidak mudah. Terutama ketika sebagian besar pekerja kita bekerja di sektor formal. Maka kita ada menggunakan metode statistik tertentu untuk mengestimasi rata-rata pengeluaran seseorang atau sekelompok orang. Nah, estimasi pengeluaran tadi untuk menentukan tingkat kesejahteraan, dan itu kita estimasi tidak hanya menggunakan satu variabel, misalnya gaji atau pendapatan saja, tidak. Tapi kita memanfaatkan berbagai informasi sosial ekonomi, ada demografinya bagaimana, pendidikannya bagaimana, ketenaga kerjaannya bagaimana, kondisi kualitas tempat tinggalnya seperti apa. Kita kenal yang namanya Aladin, Mas Ando. Atapnya bagaimana, lantainya bagaimana, dindingnya bagaimana, sanitasi dan air minum. Karena ini berhubungan langsung dengan kondisi kesejahteraan dari suatu keluarga. Variabel tadi kita proses dengan metodologi namanya proxy means testing, proxy mean test. Nah, setiap keluarga ini dapat estimasinya, kita urutkan dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Sesudah kita urutkan, kita bagi menjadi kelompok-kelompok, 10 kelompok sama besar. Kelompok 1 ini, atau kita sebut desil 1, ini keluarga dengan skor relatif rendah, yang ke 10 ini yang paling tinggi skornya. Kurang lebih begitu, Mas Ando. Jadi bisa dibilang bahwa dengan tadi itu PMT ya, proxy means test itu, ini cukup akurat begitu ya metode ini dalam menggambarkan kemampuan ekonomi keluarga, khususnya bagi pekerja informal atau keluarga yang bisa dibilang pendapatannya tidak tepat, maksudnya tidak tetap seperti itu, Pak Nasrul. Iya, baik. Jadi PMT itu ada kata-kata proxy di depannya. Proxy means test. Jadi ada kata-kata proxy. Yang namanya proxy itu pasti ada errornya. Nah, akan tetapi metode ini umum digunakan di berbagai negara, terutama ketika data administrasinya kita masih belum lengkap, gitu ya. Dan ketika kemudian data pendapatan ini belum bisa kita peroleh secara lengkap. Penegasan utamanya adalah PMT ini adalah metode estimasi. Bukan satu-satunya alat untuk kita tahu pendapatan seseorang sampai digit terakhirnya itu berapa. Karena ini adalah model statistik, tentu ada kemungkinan kesalahan di sana, kesalahan klasifikasi. Jadi, yang kemudian kita lakukan adalah secara berkala melakukan evaluasi terhadap model yang kita gunakan. Nah, selain itu, PMT ini juga tidak boleh kita lihat sebagai keputusan final yang tidak dapat dikoreksi. Karena data tadi dinamis, data harus terus dimutakhirkan, dan hasil model PMT ini yang kemudian harus bisa dikonfirmasi melalui mekanisme validasi dan ground checking, pemutakhiran di lapangan gitu. Tetapi model yang baik itu akan dihasilkan dari data input yang baik. Karena model ini tidak mengenal datanya baik atau tidak. Apapun yang kita kasih ke dalam modelnya, itu model hanya akan memproses. Maka yang jadi utama kemudian adalah bagaimana kemudian kita mendorong agar data-data yang diberikan adalah data yang sebenarnya dan data yang termutakhir. Begitu, Mas Ando. Baik, Pak Nasrul, ini kan ketika desil ini menjadi salah satu dasar penentuan sasaran bantuan sosial begitu. Nah, ini bukankah kesalahan klasifikasi ini bisa menyebabkan keluarga yang sebenarnya membutuhkan ini justru kehilangan akses bantuan. Nah, bagaimana BPS ini memastikan hal ini agar tidak terjadi? Karena memang kan kemungkinan kesalahan ini ada begitu seperti yang Anda sampaikan tadi begitu, Pak. Betul, Mas Ando. Jadi dalam statistik ini kita kenal dua jenis kesalahan yang memungkinkan terjadi tadi. Yang pertama adalah ada orang-orang yang kemudian tidak berhak, tapi kemudian dapat, ya, karena misklasifikasi tadi itu yang kita sebut sebagai inclusion error.
Ada kemudian orang-orang yang harusnya berhak tapi kemudian tidak dapat. Itu yang kita sebut sebagai exclusion error, gitu ya. Nah, ini dalam statistik ini mungkin saja bisa sangat mungkin terjadi. Karena itu desil ini tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya vonis tunggal, gitu ya. Nah, DTSN yang kita punya sekarang ini digunakan oleh pemerintah untuk membantu targeting program tadi. Ya, yang kami lakukan di BPS adalah memastikan kualitas data inputnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ada integrasi data, pemadanan data, validasi, ground checking gitu ya. Termasuk menyediakan mekanisme untuk memperbaiki data ketika datanya tidak sesuai. Masyarakat merasa data saya ini tidak sesuai nih. Masyarakat bisa mengecek datanya gitu secara transparan. Misalkan yang tercatat di basis data DTSN, atap yang tercatat adalah genteng. Padahal secara faktual atapnya asbes. Masyarakat bisa melakukan perbaikan itu, gitu ya. Jadi datanya harus akurat, ya. Dan selain itu, DTSN ini prinsipnya ada 3, Mas Andrew. Dinamis, adaptif, partisipatif. Dinamis artinya ini bukan data statis. Datanya bisa berubah karena tadi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu setiap saat berubah. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang pindah datang, ada yang terkena bencana, sakit, dan seterusnya dan sebagainya. Adaptif artinya adalah bahwa DTSN ini harus bisa mengakomodir, harus bisa memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat yang termutakhir. Partisipatif artinya kita harus bergotong royong agar data yang kemudian kita hasilkan nanti betul-betul mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Maka ada 3 hal yang harus perlu dicek sebelum nanti masyarakat protes dulu gitu ya. Sudah sesuai belum datanya? Kondisi faktualnya itu kalau kita lihat dari kondisi sekitarnya sudah sesuai atau belum? Gitu. Dan terakhir, apakah memang yang bersangkutan kriterianya sudah cocok dengan program yang sudah ditargetkan pemerintah. Jadi memang harus adaptif, harus partisipatif seperti itu ya. Dan memang agar memang semua bantuan sosial ini bisa merata begitu, bisa menyentuh lapisan masyarakat bahkan paling bawah sekalipun. Terima kasih atas informasi dari Anda Pak Nasrul Wajdi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu dan kita jumpa lagi di lain kesempatan Pak Nasrul. Baik, terima kasih. Selamat siang.